Halo, welcome back on Football Morning Show. Masih sama gua Panji Suryono, sang El Rotasi, El Super Sub, yang kali ini bergaya ala Diego Simeone dengan kemeja hitam dan juga dasi hitam. Bukan karena gue penggemarnya, tapi karena memang yang tersedia dasi cuma ada hitam doang di sini ya. Jadi kita akan seperti biasa di awal dari FMS ini ingin menyapa friends tercinta, di mana kemarin sudah ada yang memberikan salam-salamnya di kolom komen, dan kita akan memilih beberapa dari yang sudah puluhan ratusan yang sudah memberikan sapaannya. Dari kolom komen, kita yang pertama untuk buruh harian yang baru di PHK. Turut bersedih buat buruh harian yang baru di PHK, yang menitipkan komennya di FMS. Semoga akan dapat rezeki yang lebih bagus lagi. Jangan patah semangat, jangan menyerah. Yang pasti kalau tetap berusaha, tetap membuka networking, dan juga pastinya tetaplah berbuat baik. Insya Allah nantinya ke depannya akan ada rezeki-rezeki dan juga peluang-peluang dan pintu-pintu baru yang akan bisa diketuk ataupun bisa dibuka. Itu dia buat buruh harian yang baru di PHK. Kemudian juga shout out untuk peternak ayam telur. Wow, ini ayam telur. Ini maksudnya peternak ayam yang bisa menghasilkan telur kali ya, gitu ya. Dan kemarin gue sempat salah tuh ngomongin pedagang es serut, es kristal, taunya gue salah yang bolong-bolong begitu. Ini buat peternak ayam telur dan juga yang sangat-sangat pasti hampir semua orang makan setiap harinya karena dengan harganya yang murah, gizinya tinggi, proteinnya tinggi, dan juga pasti rasanya juga enak. Shout out pastinya buat peternak ayam telur, apresiasi karena sangat-sangat berfaedah nih ayam dan juga telurnya, karena ayamnya juga bisa dimakan, telurnya juga bergizi, sehat juga, murah juga. Jadi peternak ayam telur jangan bosan-bosannya bekerja untuk memberikan supply protein dan juga gizi yang baik untuk bangsa Indonesia dan juga semua orang. Oke? Kemudian juga shout out untuk penjual sound system. Ini sound system nggak termasuk sound horek ya. Penjual sound system yang pastinya bekerja mati-matian di saat sekarang banyak pesaing-pesaingnya, banyak vendor-vendor pesaing. Jangan sedih, jangan putus harapan, jangan takut untuk berkompetisi di saat era sekarang sudah makin modern. Tapi sekarang yang pasti sound system masih digunakan di semua acara, mau itu kawinan, mau itu dangdutan, mau itu acara organ tunggal. Sound system pasti akan dibutuhkan dimanapun, bahkan di acara-acara TV sampai juga di podcast pun juga pasti membutuhkan sound system. Jadi shout out, semangat terus untuk penjual sound system. Semoga rezekinya lancar dan pastinya kalian akan tetap eksis sampai puluhan tahun mendatang, sampai ratusan tahun mendatang. Oke? Kemudian juga shout out untuk my friends berikutnya, awak kapal pesiar. Ini nih yang biasanya harus jauh dari daratan cukup lama, terus juga jauh dari keluarga. Walaupun memang mungkin iming-iming insentifnya atau rezekinya juga lumayan besar, tapi tidak mudah buat orang yang memang yang punya keluarga ya, nggak harus sudah menikah, tapi mungkin meninggalkan ibunya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan adik-adiknya di kampung halaman ataupun di daratan untuk bekerja, misalkan sebulan, seminggu, 2 minggu, jauh dari keluarga dan juga dengan resiko yang cukup tinggi. Walaupun kapal pesiar dibilang aman, tapi seaman-amannya berada di atas lautan tidak pernah bisa terprediksi. Jadi resiko yang tinggi ini pastinya apresiasi buat awak kapal pesiar. Semoga rezekinya juga lancar, sehat-sehat selalu, dan kalian dalam kondisi selalu semuanya stay safe, selamat semuanya. Oke? Itu dia buat friends tercinta. Mungkin tidak semuanya bisa kita sapa-sapa. Yang pasti kita akan terus mencatat dan juga akan melisting, memfilter siapa-siapa saja my friends yang bisa kita sapa di tiap episodenya. Dan juga mengingatkan untuk my friends untuk support terus milestone Hanif Tamrin Channel di FMS ini dengan menembus 200.000 subscriber. Karena kalau menembus 200.000 subs di milestone berikutnya, Hanif akan melanjutkan Subaton season kedua dan menghampiri seorang Lord Nicholas Jackson. Hihi, itu dia. Kita mulai dari berita pertama, my friends. Kita akan buka dari Liga Champions, di mana ada Liverpool yang setelah menjalani rentetan kekalahan beruntunnya dan kemarin sudah memutus di ajang Premier League, kali ini nggak tanggung-tanggung. Real Madrid dikasih tahu, diajarin caranya untuk menang karena mereka menang di Anfield, dan ini menunjukkan bahwa
Liverpool is back. Itu dia ya. Jadi Liverpool menang lewat gol tunggal yang hadir dari sundulannya Alexis McAllister di menit 61. Dan ini jadi kemenangan kedua beruntun Liverpool setelah mereka mengalahkan Aston Villa di ajang Premier League. Dan berbicara tentang sang man of the match, sang pemain pencetak gol di laga ini, ada McAllister yang punya statistik menawan, yang mencatatkan 79 menit bermain di atas lapangan, 32 passing sukses dari 35 percobaan, artinya 91%. Shotnya 4, 2 on target, 3 tackle, 1 blocks, dan 1 goals. Dan berbicara soal McAllister sendiri, ini kalau statistiknya musim ini sebenarnya tidak terlalu menawan mungkin dibanding musim-musim sebelumnya, tapi memang di musim ini dia sering sekali dirotasi. 8 kali sebagai starter di Premier League, tapi sering kali di babak kedua di menit 60 atau menit 50 langsung diganti oleh pemain lainnya. Tapi dalam 2 pertandingan beruntun lawan Brentford dan juga lawan siapa ya? Lawan Brentford kalah kan, terus kemudian kemarin menang lawan City. Lawan City dia juga bermain cukup apik juga. Kemudian terus sekarang lawan Real Madrid juga menjadi pencetak gol kemenangan. Nah, ya ini dia. Lawan Aston Villa. Lawan Aston Villa dia juga mencatatkan assist. Jadi memang sudah 2 pertandingan beruntun dia bermain mencetak assist ataupun gol dan bermain hampir full ya. Dan ini di lawan Real Madrid dia mencatatkan 79 menit, sementara di lawan Aston Villa mencatatkan 90 menit. 79 dan 90 menit artinya nggak diganti di awal-awal, karena di Premier League kita lihat di awal-awal dia bermain 61 menit, 45 menit, 61 menit, 65, 86, 62, 28 menit, dan 90 menit terakhir. Artinya musim ini dengan banyaknya pemain, dengan kedalaman skuad yang cukup banyak gitu ya, artinya Arne Slot harus sering rotasi dia. Tapi justru sekarang ketika kepercayaan diberikan lebih dalam 2 pertandingan terakhir yang krusial lawan Aston Villa dan juga Madrid, McAllister seolah ingin menunjukkan bahwa gue bisa kok bermain full sebagai pemain utama dari Liverpool. Dan ini dia statement dari seorang Alexis McAllister. Saya pikir itu pertandingan yang bagus melawan tim yang sangat bagus. Sebuah kemenangan, tapi kami tahu itu tidak berarti apa-apa berdasarkan pengalaman musim lalu. Kami finish pertama di fase grup dan setelah itu kami tersingkir cukup awal. Ini mentalitas yang diperlukan ya, karena ini barulah awal gitu buat Liverpool. 2 kemenangan beruntun belum menjadikan mereka menjadi apa-apa. Musim masih panjang. Tadi seperti McAllister bilang, menjadi juara grup pun tidak membuktikan mereka bisa menjadi juara. Yang artinya step by step, jangan jumawa menjalani pertandingan demi pertandingan. Tapi juga untuk pemain Liverpool lainnya, gue juga ada sedikit tadi facts di mana ada seorang Connor Bradley yang ternyata dalam 1 tahun ini dia bermain 2 kali lawan Real Madrid, artinya ketemu Vinicius dan juga Mbappe. 2 kali bermain, 2 kali clean sheet, 1 kali assist, 7 tackles, 14 duels won, dan 75% successful dribbles. Artinya pemain muda ini yang diproyeksikan menggantikan TAA dan membuat akhirnya Arne Slot juga mau tidak mau memproyeksikan si Connor Bradley menjadi pemain utama. Bahkan Frimpong pun di tengah cederanya dan juga konsistensinya membuat Bradley sekarang waktunya dia shining, bersinar menjadi pemain utama Liverpool. Dan di laga-laga krusial lawan Real Madrid pun dia membuktikan dia tidak kalah menghadapi Vini maupun juga Mbappe. Ngomongin soal lawannya Real Madrid, kemarin mungkin di antara banyak pemain yang tidak terlalu bersinar, underperform, ada satu nama yang sepertinya layak kita apresiasi, yaitu seorang Thibaut Courtois. Ini yang menyelamatkan muka Madrid dari kekalahan telak. Nggak ditampar bolak-balik, cuma ditamparnya 1 kali aja lewat Alexis McAllister. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat pertandingannya, ini udah kayak Madrid diobok-obok, diobrak-abrik, dibombardir. Peluang demi peluang, ada banyak sekali save yang di-save oleh seorang penyelamatan yang ditampilkan oleh seorang Thibaut Courtois. Kita lihat statistik dari kita lihat dari penyelamatan. Szoboszlai kalau tidak salah ada 3 sebelum dia memberikan assist. Ada Van Dijk yang memberikan sundulan, ada Ekitike 2 sundulan, ada juga kemarin Mohamed Salah kena back lawan. Artinya ada hampir 7-8 save yang dicatatkan oleh Thibaut Courtois, dan memang sangat-sangat tampil brilian sekali, seperti menjadi monster raksasa di depan gawang.
Ini kalau kita lihat juga statement dari seorang pelatihnya Xabi Alonso tentang Courtois, kami bersaing dengan baik, tapi kami kurang mengancam gawang mereka. Babak pertama berjalan cukup berimbang, dan babak kedua ditentukan dengan detail kecil. Courtois berhasil menjaga kami tetap bertahan, namun gol itu memberi mereka keunggulan. Dan kemudian kami sedikit kesulitan setelahnya. Saya tidak bisa meminta lebih baik dari tim saya, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Ini adalah fase awal Liga Champions. Kami akan memiliki kesempatan untuk merebut kembali poin-poin itu, dan kami harus memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Menarik ya kalau membicarakan laga Madrid lawan Liverpool ini, selalu laga yang ditunggu-tunggu menjadi laga yang open play, laga yang saling serang, tapi kemarin hanya tercipta 1 gol. Memang kemarin Liverpool harusnya bisa mencetak gol lebih banyak, tapi kurang klinis, termasuk Sobo ya, bagaimana ada peluang depan gawang yang lagi-lagi gagal menjadikan Florian Wirtz namanya harum ya, karena kemarin ketika ada blunder yang dilakukan oleh organisasi pertahanan Madrid yang membuat Wirtz bisa menusuk sisi kanannya atau sisi kirinya Madrid, mengirimkan umpan ke tengah, Zobo sudah man to man dengan Courtois, tapi lagi-lagi kehebatan Courtois membuat Zobo tidak bisa mencetak gol dan Wirtz gagal mencatatkan assist. Sementara ini komentar dari seorang Arne Slot, akan sangat membantu jika Anda bisa bermain di depan para penggemar kami melawan Real Madrid, karena saya pikir itu mengeluarkan potensi terbaik dari para pemain saya. Penampilan yang hebat lawan tim yang hanya kalah sekali sepanjang musim. Mungkin kami bisa menang lebih besar lagi. Benar, ini memang harusnya Liverpool bisa lebih klinis dengan peluang-peluang yang memang jauh lebih banyak, jauh lebih membahayakan dibandingkan Madrid yang sebenarnya Madrid bukan tanpa peluang ya, karena sebenarnya Mbappe juga punya peluang, terus juga kemarin ada dari Bellingham juga yang mungkin peluang terbaiknya dari Bellingham yang menjadikan seorang Konate hanya seperti patung ya, dia bisa menggocek dengan santainya. Sayangnya Bellingham tidak memberikan umpan cutback tapi memaksakan syuting langsung dengan kaki kirinya yang merupakan adalah bukan kaki terkuatnya. Tapi memang kalau dari expected goals memang sangat jauh. Liverpool 2,51 berbanding 0,45-nya Madrid. Tapi itu dia, satu-satunya big chance-nya Madrid hanya 1 lewat Bellingham, sementara big chance dari Liverpool dari banyaknya shots yang dilakukan 17 shots, 9 on target, hanya 3 big chances yang tercatat. Artinya mereka tidak cukup klinis untuk bisa mengancam gawang seorang Courtois. Dari big match Liverpool dan juga Madrid, kita pindah ke big match lainnya yang juga ditunggu-tunggu, bagaimana PSG sang juara bertahan menghadapi Bayern Munchen, sang bisa dibilang title contender musim ini. Karena kalau kita ingat musim lalu banyak yang menjagokan Bayern Munchen jadi minimal semifinalis, tapi seolah kayak kok gitu aja kalahnya. Dan musim ini Bayern seolah menunjukkan bahwa mereka jauh lebih menjadi monster yang mengerikan, jauh lebih superior, karena Bayern mampu mencuri kemenangan di Paris meskipun bermain dengan 10 orang dengan skornya 2-1. Ini menarik ngomongin soal PSG lawan Bayern. Ini seperti kita menonton waktu PSG lawan Chelsea, di mana orang akan melihat, wah Chelsea kayaknya akan dibombardir oleh PSG nih. PSG yang baru baru menjadi juara Eropa, kemudian di Piala Dunia antar klub bertemu, ternyata Chelsea bisa menjadi seolah antidot dan juga anti teori dari cara main PSG dengan memberikan pressing dan juga pertahanan yang solid. PSG bahkan kesulitan untuk bisa keluar dari sarangnya sendiri, membangun build up serangan. Begitu juga kemarin waktu menghadapi Bayern Munchen, mereka seolah nervous ketika Bayern memberikan pressing yang membuat berapa kali pemain PSG melakukan kesalahan individual maupun dalam kesalahan organisasi pertahanan. Kalau kalian melihat dari gol pertama yang diberikan oleh Bayern Munchen atau dilesakan oleh seorang Luis Diaz, berawal dari miskom antara organisasi pertahanan dari PSG yang membuat mereka sangat terbuka lebar. Kalau kalian ingat dari intercept yang dilakukan oleh Munchen di tengah, kemudian langsung memberikan direct ke depan, lagi-lagi William Pacho terpancing oleh seorang Gnabry yang memberikan langsung one touch passesnya kepada Olise, yang Olise bisa berlari, dikejar oleh Fabian Ruiz yang dalam posisi harusnya Fabian Ruiz tuh harusnya berada di depannya Pacho, tapi Pacho lari sendirian meninggalkan Fabian Ruiz dan juga seorang Marquinhos, jadi terbuka sangat lebar space di belakang dari PSG dan membuat Olise bisa memberikan sontekan kepada gawang PSG. Tapi masih bisa ditepis dan akhirnya terjadi kemelutupan gawang dan akhirnya Luis Diaz
bisa mencetak gol pertama untuk Bayern Munchen. Ini kalau kalian lihat sebenarnya gol pertama ini tidaklah seperti mencerminkan tim juara yang harusnya bermain lebih solid, dan kekuatan utamanya adalah bagaimana PSG bisa membangun membangun serangannya dari build up dengan cermat, dengan hati-hati, dengan solid, tapi justru kemarin menghadapi Bayern mereka seperti seolah shaky atau gemeteran gitu ketika membangun serangan dari belakang. Begitu juga dengan gol kedua dari Luis Diaz yang berasal dari pencurian. Wah, ini kalau ada pasalnya, gue lupa pasal pencuriannya. Artinya Marquinhos, seorang skipper, seorang kapten yang punya mentalitas, punya ketenangan. Bahkan kemarin mungkin saking tenangnya sampai tidak mencium adanya bau-bau bahaya dari Luis Diaz yang mendekatinya. Karena kalau kalian melihat tayangan ulang atau replaynya, itu terlihat Marquinhos sebenarnya sudah melakukan scanning ya, menengokkan kepalanya, tapi dia tidak menyangka gerakan Luis Diaz ternyata lebih cepat daripada otaknya memberikan perintah kepada kakinya untuk memberikan operan, dan akhirnya bolanya bisa langsung dicuri oleh Luis Diaz dan menjadi gol yang sangat cantik bersarang di gawangnya Chevalier. Ini lagi-lagi agak ironis melihat PSG kebobolan dengan cara seperti ini, dan satu sisi ini menunjukkan bahwa Bayern Munchen sangat-sangat mengerikan musim ini karena mereka masih sempurna seperti Damian ya. Jalanin 16 laga di semua kompetisi, Munchen selalu menang. Jadi bukan hanya Liga Petani, tapi di Eropa pun dia sudah mengalahkan 2 tim besar, yaitu Chelsea dan juga PSG. Jadi kalau kalian tadi gua sempat bahas bagaimana PSG bisa kalah oleh Chelsea, dan seperti halnya PSG juga kesulitan menghadapi pressing dari Bayern Munchen. Nah, Chelsea yang bisa mengalahkan PSG di Piala Dunia Antar Klub juga mati kutu menghadapi Bayern Munchen. Jadi menunjukkan bahwa Bayern Munchen musim ini di bawah Kompany seolah makin mengerikan. Bahkan kalau kalian mungkin melihat skuadnya mungkin tidak se Hollywood FC di eranya mungkin 2-3 tahun lalu, tapi seolah Nagelsmann bisa memberikan Vincent Kompany bisa memberikan ramuannya setelah mungkin 2 tahun dia meracik skuad dan juga komposisi yang akhirnya mulai bisa bermain dengan gaya mainnya dia. Dan ini ada komentar juga dari sang pelatih lawan dari PSG, yaitu ada Luis Enrique. Ketika Anda memberikan hadiah seperti itu kepada pemain seperti Diaz, mereka akan mencetak gol. Saya tidak mencari alasan apapun, sudah menjadi tanggung jawab kami untuk bermain lebih baik, dan saya tidak punya penjelasan, memang seperti itu adanya. Kami memberikan beberapa hadiah, mereka mencetak 2 gol, seharusnya malah bisa mencetak 4 gol. Saya kecewa melihat ini karena saya berharap bisa melihat level yang lebih baik. Setuju. Jadi gue kemarin melihat secara permainan diharapkan bisa menghibur sebagai penonton netral, tapi justru kemarin terlihat seperti PSG yang demam panggung menghadapi Bayern Munchen meski bermain di kandangnya sendiri. Kemudian juga ada komentar dari Vincent Kompany. Hal utama bagi saya, dan saya sering mengatakannya, adalah ketika ada kalian dielu-elukan. Saya memberitahu para pemain saya, jangan percaya, kalian tidak sebagus itu. Tapi jika performa kalian buruk, kalian juga tidak seburuk itu. Itulah mentalitas kami. Kami telah menang 16 kali dan besok akan kembali ke 0. Kami harus menang di pertandingan berikutnya, namun bertahan dengan 10 pemain adalah pencapaian lain yang bisa kami bawa sepanjang musim. Tapi kalau ngomongin Enrique, balik lagi dikit ya. Ini menarik karena Enrique justru memilih duduk di atas tribun tinggi untuk melihat lapangan tuh lebih jelas. Jadi kalau kalian yang bermain football game kayak Football Manager, kalau melihat angle kameranya kan pasti dibanding yang memilih lebih close up, kalian pasti akan memilih yang ada di yang di atas tuh istilahnya boarding kamera, board kamera atau apalah. Jadi memang secara view-nya tuh bisa kelihatan lebih jelas, lebih kotak gitu kayak kalian nonton papan strategi pertandingan gitu. Dan Enrique memilih menyaksikan di atas sambil memberikan instruksi kepada asistennya yang menggunakan telepon ataupun walkie-talkie itulah. Jadi memang ternyata pengamatan dari atas Enrique pun juga tidak bisa menolong banyak bagaimana barisan pertahanan PSG bermain menghadapi Bayern Munchen. Menarik sekali bagaimana juga kemarin ada kartu merah yang diberikan kepada Luis Diaz, dan justru ini memberikan malapetaka untuk PSG, yaitu Achraf Hakimi yang akhirnya terkena cedera cukup serius. Kemungkinan tindakannya sekitar proses penanganan pengobatannya sekitar 2 minggu, dan dia bisa harus absen 4-6 pekan ke depan untuk rehabilitasi atau recovery. Jadi
buat PSG kehilangan Hakimi yang menjadi motor serangannya dari sisi sayap sangat-sangatlah besar lah. Karena di kiri ada Nuno Mendes, di kanannya mungkin belum ada yang bisa sebanding dengan seorang Achraf Hakimi. Itu dia dari pertandingan PSG dan juga Bayern Munchen yang sangat seru, yang melahirkan drama-drama dan juga kartu merah. Tapi lagi-lagi ini juga menjadi evaluasi pastinya buat Vincent Kompany. Di saat mereka sudah unggul jumlah pemain 11-10, mereka justru tidak bisa killing the game dengan cepat, justru malah bisa dibobolkan oleh seorang João Neves, dan akhirnya membuat Bayern Munchen pun struggling menyudahi pertandingannya. Tapi di satu sisi buat PSG juga apresiasi secara mentalitas, walaupun mereka bisa dalam posisi tertinggal, mereka tetap bisa memberikan tusukan-tusukan menghadapi 10 pemain Bayern Munchen dengan reaksi cepat pergantian pemain. Ketika Dembele di menit 25 harus dikeluarkan dari lapangan pertandingan, akhirnya secara kekuatan PSG sedikit berkurang. Kang In Lee masuk, kemudian di babak kedua ada Mayulo masuk, Gonzalo Ramos hingga João Neves yang akhirnya bisa memberikan dominasi atau dominan di lapangan yang sayangnya tidak berbuah efektivitas atau lebih klinis dalam menyamakan kedudukan. Dan akhirnya Bayern Munchen meraih poin yang sangat berharga bermain di Paris meski bermain dengan 10 orang sejak babak kedua karena Luis Diaz melakukan tackle berbahaya dengan guntingan dari belakang kepada seorang Achraf Hakimi. Kita pindah dari PSG Bayern Munchen kepada Juventus dengan sang Luciano Spalletti menghadapi Sporting. Tampil kurang mematikan, Juventus berbagi poin dengan Sporting. Nah ini lagi-lagi Juventus baru saja 2 pertandingan mengalami honeymoon period, tapi justru di laga ini dia harus tertahan. Oh ya, sebelumnya gue mau ngasih sedikit, tadi statistik belum keluar ya, Bayern Munchen ya? Yang gue mengingetin juga kalau statistik yang tadi nggak kalah serunya, di mana Bayern Munchen 16 kali pertandingan itu kita akan breakdown juga 9 laga di Bundesliga. Ada nggak statistiknya? Udah ini nggak? Nggak ada grafisnya. Oh nggak ada ya? Oke, 9 laga di Bundesliga, 4 laga di UCL, 1 laga di Super Cup, dan 2 laga di DFB Pokal. Itu dia rincian dari 16 pertandingan Munchen yang selalu menang, dan bersama Arsenal, mereka jadi 2 tim yang masih menjaga rekor sempurna mereka di musim ini. Ini yang menunjukkan bahwa nggak cuma di tadi yang gue bilang hanya menjadi Liga Petani, tapi di UCL pun sudah 4 laga mereka tidak terkalahkan atau selalu menang, terus juga 1 laga di Super Cup dan juga 2 laga di DFB Pokal. Oke, kita pindah tadi ke Juventus yang kesulitan menang menghadapi Sporting karena ini laga yang cukup alot. Secara ball position saja mereka imbang 50-50, meskipun Juventus unggul dalam sisi semuanya. Serangan 18 total shot berbanding 4, 9 on target berbanding 1 punya Sporting, 3 big chances berbanding 0, dan juga 6 corners berbanding 0. Ini kalau kalian lihat dari pertandingannya, Sporting mungkin hanya bisa menguasai di 15-20 menit pertama, tapi habis itu nyaris sebenarnya kendali permainan dipegang oleh Juventus. Tapi lagi-lagi mereka kurang klinis. Vlahovic harusnya bisa mencetak gol lebih banyak, kemudian main-main lain juga harusnya bisa lebih memberikan kontribusi, tapi ini yang menjadi problem buat Juventus di musim ini. Mungkin konsistensi yang perlu lebih banyak, perlu lebih klinis lagi dalam cetak gol, karena problemnya adalah seperti pertandingan sebelumnya di Serie A, mereka sudah unggul, tapi seolah temponya menurun. Dan kemarin Sporting bisa mencetak gol cepat, Juventus juga bisa membalasnya, tapi tidak bisa lebih klinis lagi dalam meraih kemenangan. Kalau kalian ingat Juventus di musim ini sebenarnya agak-agak mengkhawatirkan ya. Warning sign buat Juventus yang musim ini berada dari 4 pertandingan baru meraih total poin 3. Ini mengkhawatirkan ya. 4 pertandingan dia di peringkat 23. 4 pertandingan 3 poin dengan 3 hasil imbang dan 1 kali kalah, 7 kali cetak gol dan 8 kebobolan. Ini menandakan Juventus belum baik-baik saja karena bermain menghadapi Sporting ya tanpa mengurangi rasa hormat untuk Sporting, tapi ya harusnya dengan kualitas pemainnya, dengan pelatih seperti Spalletti, walaupun baru 2 pertandingan, harusnya Juventus bisa menyegel 3 poin dibandingkan bermain hanya 1 poin menghadapi Sporting. Jadi komentar dari seorang Spalletti, awalnya kami kehilangan bola dengan mudah.
umpan-umpan kami kurang bersih, kesulitan di bawah tekanan, tetapi secara keseluruhan setelahnya tim bermain bagus. Yang membuat saya yakin adalah kami memiliki pemain-pemain berbakat dan berkualitas yang bisa membuat perbedaan saat menghadapi lawan. Dusan Vlahovic juga bekerja keras sepanjang pertandingan. Kami perlu meningkatkan kecepatan umpan, sirkulasi bola, dan membuat lawan bergerak bebas. Nah, ini menarik bagaimana Spalletti sudah memberikan analisa-analisanya, termasuk pertandingan kemarin. Mereka bilang ketika sudah unggul, kami seringkali kehilangan kendali dan sering sekali kayak langsung turn down gitu cara mainnya. Kemudian sekarang juga ada aliran bola kurang cepat dan mereka juga kurang klinis, walaupun kita sama-sama tahu seperti Spalletti bilang, Juventus punya pemain berkualitas yang harusnya bisa lebih mematikan. Kemudian juga ada komentar statement dari seorang Vlahovic yang sekarang kembali mendapatkan kepercayaan dari Spalletti. Kami sama sekali tidak puas dengan hasilnya. Kami pikir kami bermain bagus, bahkan lebih baik dari mereka. Meskipun Sporting adalah tim kuat yang bisa mendominasi lawan. Kami bereaksi dengan baik dan sayang sekali kami tidak bisa mencetak lebih banyak gol. Ya, ini memang agak tricky laganya. Karena kalau secara statistik memang Juve sangat unggul. Dan secara penampilan tadi secara individual, Koopmeiners bermain bagus, Cambiaso bermain bagus, McKennie bermain bagus, Vlahovic bermain bagus, tapi sayang memang kurang klinis. Yang hari ini atau tadi malam bermain agak kurang adalah di Gregorio yang berapa kali kesulitan menghadapi gempuran di awal-awal babak pertama, menghadapi shooting-shooting dari Sporting yang satu akhirnya berbuah gol untuk Sporting ya. Kemudian dari Juventus dan juga Sporting kita pindah ke hasil Liga Champions lainnya. Ada Arsenal yang ya sebenarnya sih agak merem ya ngeliat Arsenal menang menghadapi Slavia Praha, dan ini membuat Arsenal menangnya tanggung-tanggung 3-0 di kandangnya Slavia Praha, dan ini mencatatkan Arsenal sudah 8 kali menang di semua kompetisi secara beruntun ya. Ini gila nih. Ini Arsenal, dan ini hebatnya juga clean sheet-nya sangat banyak nih. Ini gue belum buka nih bagian Arsenal ini. Ini pertama kalinya dalam sejarah Arsenal ukir 8 kemenangan beruntun dengan 8 clean sheet tuh. Jadi nggak cuma 8 kali menang, tapi juga 8 clean sheet. Mereka bisa cetak gol, mereka nggak kebobolan. Sangat spesial. Dan yang baru, Arsenal menang 3 gol tanpa balas ini lewat golnya dari Saka dan juga 2 gol dari Mikel Merino. Nah, yang lebih menarik lagi adalah di laga lawan Slavia Praha, eksperimen Arteta menggeser Merino jadi striker berbuah manis. Ini bukan hanya di laga ini, tapi memang di bawah Arteta lah pertama kalinya Merino benar-benar menjadi striker. Walaupun di kalau sebelumnya Sociedad dia juga main tengah, tapi suka mencetak gol. Di timnas Spanyol juga bisa mencetak gol, tapi posisinya bukanlah sebagai striker. Nah, di bawah Arteta dia menjadi di-convert menjadi striker darurat, striker cadangan, dan menggantikan Gyökeres nggak tanggung-tanggung. Dia sudah mencetak 2 gol di laga kemarin malam. Dan total dalam 17 pertandingan sebagai striker, ini bukan striker tapi striker. 17 pertandingan, 9 gol, 3 assist. Ini luar biasa guys. Pemain yang notabene habitatnya adalah gelandang. Dia dari masa akademi sampai profesionalnya menjadi gelandang, dan sekarang diubah oleh Arteta menjadi striker darurat, tapi justru menjadi sangat produktif dengan 9 gol dan 3 assist dalam 17 pertandingan. Tapi kalau total sepanjang tahun 2025 ini dia sudah mencetak lebih dari 20 gol ya kalau nggak salah. Sorry. Hampir 20 gol, yaitu 19 gol dengan tadi perolehannya 9 gol dan 3 assist untuk Arsenal. Kemudian sisa golnya itu dicetaknya saat menjadi gelandang dan juga saat bermain untuk timnas Spanyol. Jadi artinya 19 gol dicetak oleh Merino hanya khusus di tahun 2025 ini bermain untuk Arsenal maupun timnas Spanyol. Dan ini ada pujian dari seorang Mikel Arteta. Sungguh menyenangkan memiliki Merino di tim ini. Dia sangat versatile di lapangan, banyak yang bisa dilakukannya. Mindsetnya yang luar biasa, kemampuannya memimpin, dan kualitas dia sebagai seorang individu. Semuanya komplit. Dan dia main di Liga Champions sebagai striker yang bukan merupakan posisi naturalnya, tapi dia bisa mencetak 2 gol. Nah, ini kalau kalian melihat dari bagaimana golnya Merino, positioningnya, cara dia bergerak, kepercayaan dirinya, ini kayak kita melihat bukan sebagai striker penggantinya Gyökeres, tapi kayak kelihatan dia lebih tenang, lebih composure, lebih santai, lebih yakin daripada seorang Gyökeres. Walaupun memang Gyökeres
bekerja keras, tapi kayaknya secara bagaimana mencetak golnya kayaknya Merino lebih effortless lah dibanding seorang Gyökeres, walaupun memang paham bagaimana pressure-nya berbeda karena Gyökeres dibeli sebagai seorang striker dengan harga yang mahal, sementara Merino notabene pressure-nya bukanlah sebagai mencetak gol, tapi somehow dia bisa menjadi pencetak gol darurat untuk Arteta dengan santainya bisa mencetak 2 gol di ajang Liga Champions walaupun lawannya Slavia Praha, karena Gyökeres pun juga sebenarnya main di pertandingan-pertandingan yang lawannya mungkin levelnya juga sedikit di bawah, tapi juga agak struggling dalam mencetak gol. Dan gak cuman pencapaian sebagai tim 8 clean sheet, 8 kemenangan, tapi juga ada seorang pemain mudanya, youngsternya, wonderkid dari Arsenalnya, yaitu Max Doman yang mencatatkan torehan sebagai the youngest player di sejarah Liga Champions atau in Champions League history. Pemain termuda yang mencatatkan rekor termuda di Liga Champions dengan 15 tahun 308 hari. Wah, gila. Ini bukan 16 tahun, bukan 17 tahun. KTP belum dapat, nyetir belum bisa, SMA belum lulus. Kalian di umur 15 tahun 308 hari lagi apa? Coba kalian tulis di kolom komen. Di umur 15 tahun pencapaian apa yang sudah kalian berikan yang bisa kalian banggakan. Ini seorang Max Doman sudah mencatatkan 5 pemain muda debut bukan debut ya, pemain muda di sejarah Liga Champions dengan 15 tahun 308 hari. Ini nggak cuman rekor ya, tapi juga secara performance Max Doman ini cukup menjanjikan ya, karena memang sudah dicoba di Premier League musim ini. Dia memberikan pergerakan, kecepatan, terus juga visi yang untuk anak semuda itu sangat luar biasa. Bahkan mendapatkan pujian dari seorang Mikel Arteta. Max di usia 15 tahun langsung mengambil bola dan langsung menerobos lawan serta mendapatkan tendangan bebas. Itu menunjukkan kepribadian yang hebat untuk anak ini. Senang sekali melihatnya bersama kami dalam perjalanan ini dan semoga dia terus berkembang. Dengan cara bermainnya, dia menarik banyak kontak fisik dari pemain lawan. Dia sangat pandai memanfaatkan momen yang tepat untuk mengoper bola ketika lawan mengambil langkah berikutnya. Kami punya pemain hebat di sana. Ntar minum dulu ya Mikel Arteta, dari tadi gue ngomong dulu. Itulah seorang Max Doman yang dibilang akan menjadi the next big thing. Mungkin setelah Bukayo Saka untuk Arsenal yang memang dari binaannya Arsenal, dan mungkin sekarang ada Max Doman yang pelan-pelan kayaknya seperti akan diorbitkan oleh seorang Mikel Arteta di usia 15 tahun sudah menjadi seorang yang menjanjikan lah untuk kedepannya buat Arsenal. Oke, itu dia dari hasil-hasil Liga Champions yang bisa kita recap di pagi hari ini. Kita sekarang geser sejenak ke interview yang lagi cukup rame ya, dari seorang GOAT bersama dengan Messi ya. Ya gue nggak bilang gue nggak bilang Ronaldo adalah GOAT, tapi memang dua orang ini gue bilang adalah GOAT ya, Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Tapi kali ini statementnya yang keluar dari seorang Cristiano Ronaldo dalam interviewnya bersama Piers Morgan, yang kita tahu bagaimana di interview sebelumnya melahirkan kontroversi yang akhirnya membuat dia menjadi public enemy sesaat dari MU, dan Cristiano Ronaldo justru memfavoritkan Arsenal jadi juara Premier League musim ini. Ini dia. Menarik sekali bagaimana Ronaldo mengutarakannya dalam podcast bersama Piers Morgan. Apalagi Piers Morgan juga fans Arsenal. Gua nggak tahu ini mungkin lip service saja karena biar menyenangkan hati seorang Piers Morgan. Enggak lah, memang Arsenal harusnya layak. Dan ini statement dari seorang Cristiano Ronaldo. Arsenal bisa memenangkan Premier League musim ini. Mereka memiliki tim yang sangat kuat, meskipun kita tidak pernah tahu apa yang bisa saja terjadi di Premier League. Itu liga yang sangat sulit. Tapi yang sangat mungkin Arsenal yang memenangkannya kali ini. Ini adalah bentuk netralitas ya, walaupun dia dibilang MU masih di hati ataupun lain-lain, tapi ketika seorang pemain secara netralitas bisa melihat memang Arsenal layak menjadi kandidat juara musim ini dengan kedalaman skuadnya, dengan kematangan skuadnya di bawah Arteta, kemudian dengan sekarang berada di posisi papan atas klasemen atau di puncak klasemen dengan 8 kemenangan beruntun, dengan 8 clean sheet, harusnya tidak ada lagi yang bisa mem-PHP-kan fans Arsenal. Jadi gimana buat fans Arsenal? Apakah kalian semakin optimis atau masih belum yakin dan masih menikmati aja momen-momen yang ada sambil belum mau terlalu optimis atau terlalu jumawa dengan hasil Arsenal selama ini. Dan kemudian Ronaldo juga tidak hanya memberikan prediksinya Arsenal sebagai juara Premier League musim ini,
tapi juga memberikan komentar untuk MU yang dia bilang adalah miris dengan situasi MU saat ini. Ya, karena Ronaldo juga orang yang pernah dua kali atau 2 periode memperkuat MU. Di saat periode pertamanya masa-masa manis, di periode keduanya masa-masa neraka ya. Dan dia bilang dalam statementnya, saya sedih melihat situasi MU saat ini. United tetaplah salah satu klub terbaik yang ada di dunia. Klub yang selalu ada di hatiku. Mereka jelas membutuhkan orang-orang yang baik dan cerdas untuk membawa masa depan klub ini kembali ke masa kejayaan seperti bertahun-tahun yang lalu. Itu dia komentar seorang Ronaldo yang masih memberikan perhatian kepada MU, dan bahkan di dalam statement itu dia juga dalam wawancaranya dia juga memberikan kepercayaan atau support untuk Amorim, karena dia bukanlah tukang sulap, bukanlah orang yang bisa langsung mengubah segalanya, tapi dia cukup optimis dengan Amorim sebagai pelatih yang bagus ya. Jadi memang pemain yang pernah tahu dapurnya MU ini, bahkan juga memberikan kritik kepada fasilitas MU yang belum berubah dari zaman dia masih muda, teenager, sampai dia balik lagi dalam usia pemain veteran, dan akhirnya memberikan konflik dengan manajemen MU, dan akhirnya dia memilih cabut ke Arab. Nah itu yang akhirnya memberikan statement dan tetap aja memberikan perhatian untuk MU, dan dia bilang butuh orang-orang yang cerdas dan memang capable lah untuk bisa menangani MU. Dan so far sih harusnya dengan transformasi yang ada di manajemen MU, Radcliffe dengan orang-orang di bawah jajarannya yang lebih paham sepak bola dan juga manajemen, harusnya MU bisa pelan-pelan bergeser menjadi tim yang lebih baik dari sisi manajemen dan juga dalam sisi hasil ke depannya. Kemudian juga ngomongin tadi sudah kita sentil bagaimana ada Amorim, ada fun fact yang lagi rame beredar di timeline media sosial yang dicetuskan atau dilontarkan dari berita di The Sun oleh Samuel Luckhurst, yaitu Ruben Amorim dan Diogo Dalot ternyata masih ada hubungan keluarga. Wow. Bahkan ini kalau kita lihat kemarin ada postingannya di siapa ya? Gue lupa di media mana. Bener-bener dimiripin, pakai jaket yang agak mirip, terus dari samping potongan rambutnya yang lagi agak mirip, terus yang Amorim yang senyumnya tuh lagi agak mukanya mirip sama Dalot gitu. Jadi kayaknya emang mencari cocokologi apakah mereka masih saudara. Jadi ternyata mereka berdua ini katanya ada hubungan saudara ya dari Carlos Dalot. Katanya mereka merupakan cicit buyut dari Carlos Dalot yang merupakan seorang seniman atau artis sirkus abad ke-19. Waduh, jauh banget. Abad 19, cicit buyut. Ini mungkin mereka juga baru tahu mereka saudara kali ya dari berita yang diberikan oleh Samuel Luckhurst. Ini gue nggak tahu bagaimana Luckhurst ini akhirnya bisa mendapatkan risetnya Dalot, sisilah keluarga Dalot dan sisilah keluarganya Amorim. Berarti dia harus jumbrengin tuh pohon keluarganya masing-masing dan Amorim sama Dalot akhirnya. Nah ini ketemu nih si Carlos Dalot ini yang katanya sirkus di abad ke-19. Tapi gue gak ngerti buat apa ini si Luckhurst ini bikin sisilah keluarga seperti ini. Apakah mungkin dia juga punya lambe turahnya versi di sana gitu, di sana di The Sun gitu ya. Dan tapi memang ini seolah menjadi bahan bercandaan fans United yang memang belakangan agak-agak gemes, agak-agak geram sama penampilan Dalot ya. Dan selalu mempertanyakan kok Dalot masih ada di starting line up dengan penampilan yang nggak kunjung membaik, masih aja sering melakukan error-error yang nggak jelas dan akhirnya menghilangkan momentum buat MU dan seringkali juga menjadi titik lemah buat MU ketika diserang balik. Dan ya ini mungkin akhirnya menjadi bahan bercandaan. Gue belum tahu sevalid apa berita ini, tapi kalau biasanya ya kalau dari The Sun ya belum tentu valid, tapi ya kredibilitas seorang Luckhurst pastinya akan menjadi taruhannya ketika memang berita ini hanyalah berita cek atau berita koran kuning yang hanya untuk mencari sensasi, mencari bombastis, karena lagi-lagi nggak MU, nggak makan guys. Apalagi Dalot menjadi sasaran buat fans MU belakangan untuk buat maki-maki katanya kan belakangan. Tapi masalahnya gue nanya untuk fans MU, kalau bukan Dalot siapa lagi? Karena cadangannya juga adalah seorang D lainnya, yaitu Dorgu yang nggak kalah sama aja sama Dalot ya. Ya kita lihat apakah Dalot kedepannya masih akan menjadi starting line up buat Amorim karena faktor keluarga, atau ternyata Amorim bisa melihat ternyata Dalot nggak sebagus itu untuk menjadi starting line up. Yang kita menunggu ketika nanti Lisandro Martinez datang, apakah formasi dari back MU akan berubah. Oke, itu dia
berita-berita atau sajian-sajian informasi dari Football Morning Show hari ini, my friend. Mungkin ada tim-tim yang belum dibahas, atau mungkin ada berita yang belum dibahas, atau mungkin kalian ingin menanyakan hasil dari yang terjadi di Kamis subuh ini, ya nanti akan dibahas di rekap di minggu depan kali ya. Tapi yang jelas, kalian sudah membaca dari info yang diposting dari Hanif Tamrin, di mana ini akan menjadi episode terakhir gua sebagai pengganti, karena Hanif Tamrin juga sudah akan mulai comeback di episode berikutnya untuk Football Morning Show di hari Senin mendatang. Jadi gue mengucapkan terima kasih buat Football Morning Show yang sudah memberikan kesempatan sebagai pengganti. Kemudian juga untuk my friends yang selalu memberikan supportnya ataupun kritiknya selama gue siaran sebagai pemain pengganti. Kita akan ketemu lagi di lain waktu, mungkin di channel yang berbeda, ataupun mungkin sebagai pengganti lagi ketika Hanif mungkin lagi kelelahan. Yang pasti gue Panji Suryono berterima kasih. Panji Suryono, P-nya pamit, S-nya sampai jumpa. Kita ketemu lagi Football Morning Show di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk membantu menembus milestone berikutnya 200.000 subscribers. Karena Hanif akan melanjutkan Subatonnya season 2 dan menginterview Nicholas Jackson, The Lord, jika bisa menembus subscribersnya 200.000. Akhir kata gue Panji Suryono, sign off. Bye-bye Football Morning Show.